Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Yunepto di sini. Ya, sesuai judulnya ya, kita akan bahas tentang Shiba Inu token atau SHIB token. Ya, nah ini udah lama banget ya. Terakhir gue bahas project ini itu di tanggal 10 Mei 2021 atau sekitar 8 bulan lalu ya. Dan ternyata udah banyak update nih dari Shiba dan berbagai informasi. Ya, jadi gue akan bahas tentang berbagai update atau informasi perkembangan dari project Shiba Inu. Nah, perlu teman-teman ingat, tolong videonya ditonton full ya, karena ini informasinya menurut gue cukup penting, karena update ini cukup banyak, jadi jangan di-skip-skip ya. Nah, untuk itu kita langsung lihat aja perkembangan ekosistem dari Shiba Inu. Tapi sebelum itu, kita akan perlu ingat dulu namanya disclaimer on ya. Jadi ini bukan ajakan untuk melakukan investasi atau membeli Shiba token ya. Jadi investasi cryptocurrency atau mata uang digital merupakan investasi yang bersifat fluktuatif, ingat ya, dan juga beresiko tinggi. Jadi tolong kalian wajib yang namanya do your own research atau DIOR. Oke, langsung kita mulai aja. Jadi Shiba Inu. Jadi apa itu Shiba Inu? Jadi buat yang belum tahu ya, Shiba Inu ini adalah sebuah token di jaringan Ethereum atau ERC20 yang diluncurkan pada Agustus 2020 oleh developernya ini adalah Ryoshi. Nah, ini bukan nama asli tapi nama samaran. Jadi dia anonim yang bertujuan menciptakan sebuah token memes yang terinspirasi dan juga tujuannya ini untuk mengalahkan pendahulunya yaitu adalah Dogecoin ya. Jadi dia terinspirasi dari Dogecoin sebagai token meme dan juga ingin mengalahkan Dogecoin. Nah, apakah Shiba Inu token ini adalah sebuah token memes? Jawabannya iya, dulu iya. Kalau dulu ya, kalau kita bilang di tahun 2020 sampai 2021 pertengahan, Shiba Inu ini bisa dibilang adalah meme token. Tapi setelah 8 bulan berlalu nih, kalau kita lihat dari perkembangan si Shiba Inu ini, itu mungkin udah bisa dibilang bukan sebuah token meme lagi, ya. Jadi ketika tahun 2020 hingga 2021 April, itu kan dia masih bentuknya meme. Tapi ketika Dogecoin itu booming oleh Elon Musk waktu itu, habis itu banyak mulai yang ngelirik namanya Shiba Inu token ini karena sama-sama meme token. Nah, akhirnya project memes ini itu diarahkan atau mulai dibangun menjadi sebuah project yang lebih serius dan memiliki value atau nilai ya. Jadi Shiba Inu token kalau kita cek coin market cap saat ini rankingnya di angka 15, tipenya ada token, ingat ya tipenya token, kontraknya itu adalah Ethereum ERC20, untuk per harga satu tokennya di angka 0,3 rupiah ya. Untuk maksimal supply di angka 589 miliar 735 juta 30 juta 408.323 token, dan ini 100% udah termasuk sirkulasi supply-nya ya. Nah, untuk chartnya teman-teman bisa lihat waktu itu sempat ketika di April ya mulai heboh ya, mulai ngepamnya lumayan, habis itu dia juga sempat menyentuh all time high-nya di angka sekitar 1 rupiah ya, 1,1317 rupiah gitu loh, ketika tanggal 27 bulan 10 2021. Tapi habis itu mulai turun lagi dan mulai namanya sideway ya, jadi dia mulai koreksi dalam, terutama market crash saat video ini dibuat. Oke, nah Shiba ini terbilang juga salah satu koin meme yang udah listing di banyak sekali exchange ya. Bahkan hampir semua exchange itu pasti listingin Shiba lah ya, udah kewajiban lah, sama kayak Doge. Jadi baik Dogecoin maupun Shiba sama-sama udah listing di berbagai exchange besar. Nah, kalau kita bandingin dengan Dogecoin, nah ini kan biasa ada pertanyaan nih, kok Shiba Inu bisa ke $1 nggak atau nggak kayak gitu ya. Jadi ini baik banget pertanyaan kayak gini, dan gue yakin nanti pasti ada yang komentar juga di kolom komentar. Kalau nggak nonton video ini pasti mereka akan nanya, kok Shiba bisa $1 nggak? Nah itu pasti ada tuh. Nah, kita bandingin aja pakai Dogecoin. Jadi di sini gue akan membandingkan berdasarkan data ya, based on data. Jadi kita lihat aja dari sini, untuk Shiba Inu harganya 0,3 rupiah, untuk Dogecoin di angka 2.000 rupiah ya. Ingat ya, Dogecoin di angka 2.000 rupiah. Nah, ranking Dogecoin di angka 10 ya, sedangkan ranking Shiba Inu di angka 15, beda 5. Tapi perlu diperhatikan bahwa Dogecoin ini bersifat koin, lalu kalau teman-teman cek bagian total supply-nya itu jauh lebih sedikit, di angka 132 juta 670 juta 764.300 koin
Dogecoin ya. Jadi dari segi supply itu sangat jauh sekali gitu loh. Di mana Shiba Inu itu di angka 589 miliar, ingat ya miliar, sedangkan Dogecoin di angka 132 juta. Artinya kalau dia memang ingin ke $1 si Shiba Inu, kalau berdasarkan dari coin market cap, berdasarkan dari data market cap dan juga dari total supply, artinya Shiba Inu harus melakukan burning token dengan jumlah mencapai minimal 600 miliar. Ya, minimal bukan 600 miliar, tapi 589 miliar ini itu harus di burn. Habis itu ditambah lagi dari 735 juta ini tuh di burn lagi. Minimal harus di bawah total supply Dogecoin. Ya, berarti artinya mereka harus menyisihkan kalau mencapai $1 di angka sekitar ratusan juta lah. Jadi harus tinggal ratusan juta token doang nih, baru dia bisa mencapai $1. Ya, itu kalau kita lihat dari segi supply. Ingat ya, ini based on data by supply gitu loh, bukan based on data by FOMO atau apa gitu. Tapi balik lagi kita nggak tahu ya, namanya market kripto itu semua bisa terjadi, apapun bisa terjadi di dalam dunia kripto kayak gitu ya. Jadi bukan berarti supply itu nggak bisa menjadi penghalang ya, tapi baik lagi kita nggak tahu, namanya kripto itu semua bisa terjadi. Tapi kalau kita mulai dari supply, artinya dia harus ngeburn banyak banget sampai tinggal beberapa ratus juta aja gitu, nggak, atau supply-nya itu harus di bawah Dogecoin baru dia bisa mencapai $1. Ingat ya. Nah, kalau kita lihat dari segi ekosistemnya saat ini, dulu Shiba token ini kalau teman-teman cek video gue yang lama itu nggak ada apa-apa gitu loh. Bahkan cuma ada ekosistem buy, Shiba Swap, Art, Rescue, and Community. Tapi kalau kita lihat di sini tuh udah mulai banyak ya, Shiba Swap-nya udah keluar ya. Tapi yang pertama yang harus kita bahas dulu adalah dulu Shiba ini belum ada audit certik, tapi sekarang yang pertama adalah audit certik, dia udah ada gitu loh ya. Jadi dia udah ada audit certik, teman-teman bisa cek di bagian certik.com ini. Jadi ini update pertamanya Shiba ya. Jadi yang pertama dia udah ranking 8 di certik, ini luar biasa sekali ya. Onboardnya ini di tanggal 5 bulan 12 2021 ya, di bulan lalu. Lalu untuk security score-nya itu di angka 93. Jadi skornya 93 ini termasuk bagus. Untuk Skynet security score 93 juga. Jadi dia juga ada Skynet security score-nya. Lalu auditnya 1. Habis itu di sini ada badge, ada sejenis tanda bahwa dia ini bergabung dari Skynet Certik gitu loh ya. Lalu kita bisa lihat di sini untuk total assessment-nya tipenya adalah keamanan atau security assessment ya. Kode auditnya Shiba Swap. Jadi di sini yang diauditnya adalah Shiba Swap-nya ya. Keamanan untuk Shiba Swap-nya atau DeFi-nya. Lalu bahasa pemrograman Solidity ya. Di sini ada 34 total finding, cukup banyak tapi dia udah kelarin gitu loh. Ya, yang medium dia udah kelarin, minornya tinggal 1, ya ini partially resolve, sisanya semua udah diberesin. Jadi udah 97% tuh resolve atau sudah diselesaikan. Dan ini dari segi auditnya itu udah bagus gitu loh. Ya, kalau kita mau lihat dari segi audit. Oke? Next, nah ini ya, kenapa yang membuat si Shiba ini akhirnya melepas status meme-nya gitu loh. Apa gitu ya. Jadi kalau menurut gua Shiba itu bukan meme lagi, dan menurut gua status meme-nya ini udah lepas ya kalau buat gua pribadi. Kenapa? Karena dia ada namanya DeFi di sini. Jadi dia sudah punya utility atau punya fungsi. Karena dulu di awal dia nggak punya fungsi sama sekali, ibarat kita kayak cuma beli token and hold gitu, buy and hold, beres. Kita nggak ada ekosistem apa-apa di sana, nggak ada fungsi apa-apa di sana. Tapi sekarang udah ada namanya DeFi ya. Apa itu DeFi? DeFi adalah decentralized finance. Ibarat kalau bank tapi secara desentralisasi. Nah, untuk Shiba Swap ini namanya untuk DeFi-nya ya. Di sini teman-teman bisa melakukan yang namanya itu staking ya. Dia juga ada namanya itu ada swap ya, ada decentralized exchange. Teman-teman bisa bertukar, membeli atau menjual token. Habis itu teman-teman juga bisa melakukan staking atau menjadi provider liquidity ya. Di sini dia ada 3 jenis token. Jadi awalnya itu kan token itu hanya adalah Shiba doang, Shiba token. Tapi habis itu dia kembangin 2 token barunya ini, yaitu adalah Bonds dan juga LES ya. Nah, sedikit info aja, kita kalau teman-teman kalau lihat Shiba token itu adalah sebuah token yang awalnya diciptakan itu hanya untuk meme gitu loh. Ya, hanya untuk meme, tidak punya fungsi utilitas, tapi Shiba ini udah listing di berbagai exchange. Nah, akhirnya dia pengen bikin DeFi. Nah, kenapa DeFi ini diciptakan? Karena untuk menambah utilitas dari ekosistem Shiba token. Tapi perlu diingat di sini
kenapa dia bikin dua token lagi? Karena dua token ini memiliki peranan dan fungsinya masing-masing. Kalau Shiba itu kita hanya bisa menggunakan untuk sekedar cuma nge-swap ya, cuma sekedar untuk nge-hold, untuk staking, hanya sekedar di situ aja. Sedangkan akhirnya mereka menciptakan token kedua yang disebut dengan LES. LES ini memiliki maksimal supply itu atau total supply itu yang jauh lebih sedikit daripada Shiba, di angka 107.646 token doang. Ya, ini adalah token kedua dia. Nah, fungsi dari token LES ini adalah sebagai token insentif untuk Shiba Swap dan juga untuk lucrative reward ya, di mana teman-teman yang selaku holder ya untuk likuiditasnya si Shiba Swap itu akan mendapatkan reward dari sana kayak gitu ya. Nah, untuk yang ketiga, token ketiga itu adalah bond atau ya tulang lah bahasa Indonesianya. Bond ini dia punya maksimal supply di angka 250 juta token ya. Dan ini token ini itu dia ada di antara SHIB dan juga LES. Nah, ini yang menarik gitu loh ya. Dan fungsi bond ini adalah sebagai governance token. Oke, di mana nantinya para Shiba Army atau holder dari bond ini itu bisa mengajukan atau melakukan voting proposal di Dogi DAO ya, di DAO-nya kayak gitu. Nah, nanti DAO ini akan gue jelaskan apa. Jadi fungsi ketiga ini tuh berbeda ya. Jadi teman-teman harus tahu dulu. Shiba ini untuk Shiba token yang teman-teman beli biasa di Binance atau di toko kripto atau dimanapun itu adalah ya hanya untuk token meme gitu, sekedar token meme, sekedar untuk nge-hold atau staking ya. Sedangkan untuk LES untuk sebagai provider liquidity dan bond untuk governance ya. Jadi dia punya ketiga fungsi yang berbeda. Oke, nah untuk list dan bond teman-teman bisa beli melalui Shiba Swap ya, tapi perlu diingat gas fee-nya adalah Ethereum ya, jadi ya pasti mahal gitu loh untuk gas fee-nya aja. Oke, next. Nah nantinya teman-teman bisa melakukan staking bond ya di sini untuk DIK. DIK ini adalah provide liquidity ya, jadi nanti teman-teman bisa memberikan sebuah likuiditas. Oke, habis itu ada swap. Di sini kita bisa melakukan swap token ya, jadi teman-teman bisa pilih misalnya pengen beli yang tadi bond misalnya ya, kita bisa masukin aja bond, nanti dia akan muncul bond Shiba Swap kayak gitu, dan kita bisa beli pakai Ethereum atau pakai DAI atau USDT, apapun itu kita bisa beli ya. Contoh di sini gue masukin satu, dia akan dapat 1 USDT, dapatnya itu 1,8 bond. Oke. Nah, next dia juga ada NFT. Nah, untuk NFT ini akan gue bahas habis ini ya. Kita kelarin dulu untuk DeFi-nya. Terus dia juga ada Bury. Bury ini kayak staking juga ya. Ini teman-teman bisa staking bond dengan total APY itu di angka 32,71%. Ya, di sini bisa Bury SHIB. Teman-teman bisa staking SHIB token, dapat itu bond. Habis itu bisa staking LES, itu dapat bond 42,79%. Habis itu staking bond, untuk dapat bond itu 76,12%. Kayak gitu. Ya, ini untuk stakingnya. Ya, jadi yang satu liquidity, satu staking single token, ya. Habis itu ada bond folio, ini untuk ngecek portofolio teman-teman. Habis itu ada WOOF. WOOF ini kayak teman-teman stake SSLP, ya. Di sini dia bilang teman-teman bisa deposit atau withdraw SSLP, ya, untuk mendapatkan token-token lainnya, kayak gitu. Nah, next kita lihat untuk TVL-nya juga cukup besar ya, di angka 185 million. Ya, jadi TVL pun juga cukup besar. Artinya banyak orang yang melakukan staking gitu. Dananya itu masuk ke dalam Shiba Swap ini untuk melakukan staking. Oke. Next project selanjutnya, jadi setelah tadi udah Certik, dia udah ada DeFi, selanjutnya itu ada NFT juga, namanya adalah Shiboshi. Ya, jadi Shiboshi ini adalah NFT-nya gitu, NFT Club. Nah, tapi perlu diketahui bahwa Shiboshi ini tuh udah laku semua ya, udah terjual semua. Dia waktu itu keluarin 10.000 eksklusif Shiba Inu NFT gitu loh. Ya, jadi teman-teman bisa, mungkin kalau teman-teman tertarik pengen beli, coba bisa cari-cari di OpenSea, bisa cari kira-kira ada nggak orang yang menjual atau mau menjual Shiboshi ini. Ya, tapi hati-hati ya, banyak yang scam-nya gitu, baik yang palsu. Jadi pastikan teman-teman membeli NFT Shiboshi yang asli kalau teman-teman tertarik. Oke? Ya, di sini ada 10.000. Waktu itu mintingnya pakai Ethereum ya. Jadi dia mintingnya pakai Ethereum. Next ya. Oh ya, untuk Shiboshi ini dia ada social club advantage. Jadi ada fungsinya juga nih sebenarnya. Jadi biasanya ada pertanyaan, kok kalau kita beli NFT-nya manfaatnya apa, fungsinya apa aja. Jadi di sini dia lebih ke social club sih.
ya. Jadi yang pertama adalah private club untuk Shiboshi owner, artinya hanya ada 10.000 orang yang terpilih untuk gabung ke private clubnya. Kalau ada satu orang yang punya dua ya udah hitungnya tetap satu. Habis itu ada direct communication dengan developer, alpha dan juga tim member. Nah ini yang cukup menarik. Jadi mereka itu bisa ngobrol langsung sama developernya gitu loh. Ya, mungkin untuk mendapatkan berbagai informasi terbaru atau yang lainnya. Habis itu juga ada privilege untuk mendapatkan news atau update atau upcoming NFT atau game release. Jadi ya seperti yang tadi gue bilang, dia bisa menghubungi developer langsung buat dapetin informasi atau berita terbaru tentang perkembangan dari Shiba Inu kayak gitu. Habis itu juga ada additional benefit untuk melihat roadmap-nya, ya roadmap yang aktif. Nah kalau teman-teman ngecek di website Shiba Inu kan kita nggak bisa tahu roadmap-nya saat ini mau kemana sih gitu loh, mau kemana tujuannya ya. Jadi untuk roadmap-nya ini hanya orang yang punya NFT Shibosis doang yang bisa ngelihat, yang bisa tahu arahnya mau kemana. Dan itu biasanya mereka rahasiakan gitu ya. Jadi teman-teman kalau tertarik pengen dapat informasi dari orang dalam ya harus beli Shibosis dulu, harus punya NFT-nya dulu kayak gitu. Next, nah ini update terbaru dia adalah Shiba Inu Dogi DAO. Jadi sebutnya itu adalah Dogi DAO ya. Jadi Dogi DAO ini adalah sebuah decentralized organization yang dikontrol oleh Shiba Inu Community atau disebutnya Shiba Army ya. Dan tentu saja para pemegang bond token itu berhak untuk melakukan pengajuan proposal atau perubahan-perubahan yang terjadi di ekosistem Shiba Inu kayak gitu. Ya jadi ini adalah DAO-nya atau treasury-nya juga bisa dibilang ya juga gitu, ada treasury-nya juga ya. Jadi kalau teman-teman tertarik menjadi bagian dari ekosistem Shiba Inu, teman-teman bisa beli bond ya, di stakingkan atau di hold atau gimana, dan teman-teman ikut berpartisipasi ya dalam melakukan voting atau pengajuan berbagai proposal yang nantinya akan menentukan Shiba Swap ini mau kemana sih arahnya kayak gitu ya. Nanti caranya gimana, teman-teman harus staking bond dulu, nanti teman-teman akan mendapatkan T-bond. T-bond ini itu adalah native token yang teman-teman bisa gunakan untuk melakukan voting di Dogi DAO. Oke? Ya, jadi jangan bingung nih ya, kenapa ada namanya Dogi DAO. Jadi Dogi DAO ini intinya adalah tempat governance-nya dia, tempat melakukan voting atau pengajuan proposal atas segala perubahan atau update yang akan terjadi di Shiba Swap. Kayak gitu. Ya, jadi ini decentralize-nya Shiba Inu lah ibaratnya. Ya, next update selanjutnya ada Shibarium, dan gua rasa teman-teman udah banyak yang mendengar atau tahu tentang Shibarium. Tapi perlu diketahui bahwa Shibarium ini itu bukan layer 1 blockchain. Jadi dia si Ryoshi ini udah bilang bahwa Shibarium ini itu adalah blockchain layer 2 yang dibangun di atas layer satunya yaitu Ethereum. Ya, jadi bisa dibilang ini bisa menjadi the next-nya Matic mungkin ya. Jadi kita nggak tahu apakah dia bisa menjadi the next-nya Matic atau tidak. Yang jelas Shibarium ini adalah sebagai layer 2 dari Ethereum kayak gitu ya. Nah, di sini untuk Shibarium ini pendapat pribadi gua. Jadi ada kemungkinan besar bahwa mereka akan menciptakan sebuah token baru lagi. Sebutannya bukan token tapi lebih ke koin ya. Kenapa? Karena koin itu diperlukan untuk untuk membayar gas fee gitu loh. Ketika teman-teman melakukan transaksi di jaringan Shibarium tersebut. Jadi kemungkinan besar dari pendapat pribadi gua adalah nantinya si Shibarium ini ketika launching mereka akan melaunching koin baru ya. Cuma kita nggak tahu namanya apa kayak gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga, ini kemungkinan kecilnya mereka masih tetap menggunakan Shiba token. Mungkin ya dengan cara Shiba token ini di-convert gitu loh, diubah menjadi Shiba coin, Shiba Inu coin. Itu juga bisa. Tapi ya sama aja sih sebenarnya, mereka menciptakan koin lagi gitu loh. Cuma namanya sama, mereka tinggal convert aja kayak gitu. Itu juga bisa. Jadi ada dua jalur nih ya, antara buat koin baru dengan nama baru atau buat koin baru dengan nama Shiba Inu nanti di-convert. Itu juga bisa. Kayak gitu. Ya. Untuk Shibarium ini, si Ryoshi itu dia udah bilang bahwa untuk gas fee-nya itu akan sangat kecil sekali, bahkan bisa zero ya, bahkan bisa zero. Tapi kita nggak tahu, kalau zero kan bahayanya adalah yang mau jadi validator siapa gitu loh kalau nggak dibayar, karena kan seorang validator kan juga mengorbankan atau memakai komputer mereka untuk melakukan validasi, bener nggak? Jadi kalau mereka nggak dapat apa-apa kan juga ya, kecuali mungkin ada orang yang memang sebutannya apa ya, angel validator mungkin ya, yang ingin
membantu ekosistemnya Shiba Inu, ya itu juga bisa kayak gitu. Ya, tapi yang perlu dicatat bahwa kita belum tahu kapan Shibarium ini itu diluncurkan. Jadi belum ada berita pasti tentang peluncuran dari Shibarium ini. Ya, tapi yang jelas masih dalam tahap perkembangan. Nah, next, apa yang terjadi ketika Shibarium udah keluar? Jadi gue udah dapat nih gambarannya kira-kira mereka tahap-tahapnya pembuatannya apa aja gitu loh. Ya, ketika Shibarium ini keluar. Nah, kalau tadi kan kita udah lihat Shiba Inu Dogidao. Jadi kemungkinan besar Dogidao ini akan keluar duluan. Habis itu mereka akan keluar Shibarium. Ya, nantinya seluruh ekosistem seperti Shiba Swap, Shiba Dogidao, dan lain-lain itu akan menggunakan layer 2. Jadi bisa layer 1, bisa layer 2. Sama kayak Matic, ya bisa di Ethereum, bisa di Matic. Ini artinya berarti nanti mereka bisa di Ethereum maupun di Shibarium juga. Kayak gitu, ya. Jadi tahap urutan perkembangannya adalah setelah Shibarium, mereka akan meluncurkan namanya itu stable coin yang disebut dengan nama SHI, SHI, ya. Jadi SHI ini itu adalah sebuah stable coin ya 1:1. Oh enggak, sorry, SHI ini bukan 1:1 dengan US dollar ya, berarti satu SHI itu sama dengan satu US dollar, enggak. Tapi di sini dia udah bilang bahwa satu SHI ini itu akan 1:1 dengan 0,01 dolar. Ya, jadi ini value-nya dia lebih kecil gitu loh. Jadi bukan kayak USDT yang 1:1 dengan USD dolar, 1 dolar 1 dolar, tapi ini satu SHI sama dengan 0,01 US dollar. Ya, jadi dia ini lebih kecil aja nilainya. Sebenarnya di sini ada bagus ada jeleknya ya. Bagusnya adalah ketika kita transaksi dengan token-token atau koin yang angkanya jauh lebih kecil itu akan mempermudah. Tapi ketika kita ingin bertransaksi dengan angka besar itu agak menyulitkan gitu loh. Ya karena kita udah terbiasa dengan lihat angka 1 dolar gitu kan. Terus tiba-tiba kita harus melihat satu SHI gitu. Kita harus ingat bahwa satu SHI ini adalah 0,01 dolar gitu. Jadi kan agak merepotkan ya sebenarnya ya. Ya tapi nggak masalah lah. Jadi si ini adalah sebuah stablecoin yang rilis date ini belum tahu kapan. Tapi yang jelas menurut hasil yang gue baca-baca dari informasi kemungkinan besar ini hanya kemungkinan ya. Jadi di sini informasinya dari pihak Ryoshi juga belum jelas. Jadi di sini kita hanya akan membicara kemungkinan aja. Jadi kemungkinannya si ini itu akan keluar setelah Shibarium keluar. Ya, jadi setelah sudah ada blockchain layer 2. Nah, untuk tenaga di stablecoin ya, mereka akan menggunakan SHI ini gitu loh. SHI ini pun juga akan berperan sebagai kolateral nantinya. Artinya nanti ada namanya itu lending and borrowing di jaringan Shibarium. Oke? Ya, dia akan berperan sebagai kolateral. Ya. Jadi nantinya SHI ini akan bekerja di layer 2-nya yaitu Shibarium. Oke? Nah, habis itu setelah stablecoin-nya keluar, apalagi yang akan keluar? Next adalah namanya Shibanet. Ya, jadi Shibanet ini tuh sifatnya adalah kayak apa ya, kayak e-commerce lah ya. Jadi Shibanet ini adalah decentralized marketplace di mana teman-teman atau pengguna itu bisa membeli, menjual atau bertukar berbagai barang ya, berbagai barang menggunakan Shiba Inu ekosistem. Ya, otomatis untuk pembayaran atau untuk transaksi di sana itu pakainya SHI. Ya, jadi di sini dia udah bilang untuk transaksinya itu menggunakan stablecoin dia yaitu SHI ya, SHI stablecoin kayak gitu. Dan Shibanet ini itu akan berjalan di Shibarium layer 2 ya, untuk menghindari gas fee yang besar atau tinggi dari Ethereum. Oke, jadi artinya mungkin urutannya Shibarium, SHI stablecoin, baru Shibanet. Ya, jadi Shibanet ini ibaratnya benar-benar kayak e-commerce lah, tapi secara terdesentralisasi. Mengingat Shiba token itu kan sudah bekerja sama dengan banyak merchant. Jadi teman-teman bisa melakukan transaksi atau pembelian menggunakan Shiba token, tapi perlu diingat gas fee tinggi. Akhirnya mereka menciptakan Shiba Net gitu loh, Shiba Net marketplace-nya ya. Oke. Next, habis Shiba Net apalagi? Mereka akan menciptakan yang namanya Shiba Games ya. Jadi untuk Shiba Games ini tuh dia udah ngasih tahu kapan akan rilisnya, tapi nggak ada tanggal dan bulan fixnya ya, tapi tahunnya udah jelas. Jadi Shiba Game ini tuh dia akan bekerja sama dengan banyak platform, terutama Playside Studio namanya ya. Jadi nantinya teman-teman bisa bermain NFT games-nya nih. Jadi dia sifat itu Oshi first ya. Jadi NFT games teman-teman para holder Shiboshi NFT pun juga nantinya bisa menggunakan NFT gamenya untuk menciptakan karakter di dalam Shiba gamenya ya. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Dan ini dia udah bilang bahwa teman-teman bisa lihat di sini untuk Shiba Inu Games ini akan available
itu di tahun 2023, artinya di tahun depan ya. Jadi masih lama nih ya, tapi newsnya udah keluar di 2023 kayak gitu ya. Lalu ada bocoran lagi di sini, dia bilang di akhir 2022 ya ada sebuah project yang menarik, yaitu adalah metaverse gitu loh. Karena Shiba Inu ini ingin mengikuti jejaknya Facebook, menciptakan sebuah metaverse sendiri. Nah, untuk metaverse ya, kemarin dia udah ngasih bocoran sedikit di Twitternya. Jadi ini di tanggal 25 Januari 2022 ya. Jadi di sini di ekosistem metaverse ini disebut dengan Sheberse ya, Sheberse lah. Agak susah nih penyebutannya, Sheberse. Nah, pihak si Ryoshi-nya, tim Shiba, mereka udah bilang bahwa saat ini mereka sedang mengerjakan proyek metaverse dari Shiba Inu token ya, dengan namanya Sheverse ya, Sheverse. Nah, itulah intinya itulah. Nah, tapi Sheverse ini itu namanya masih bisa berubah ya. Ini belum pasti. Jadi mereka udah bilang bahwa ini belum pasti gitu loh. Jadi nama ini masih bisa berubah karena kenapa? Karena banyak sekali orang-orang yang menciptakan token-token atau project scam yang mengatasnamakan Shiba token. Jadi takutnya nanti ada project scam yang bawa-bawa atau pakai nama Shibverse ini ya untuk melakukan penipuan gitu loh. Makanya mereka bilang jangan terlalu buru-buru dan jangan terlalu percaya. Teman-teman kalau pengen dapat informasi lebih lanjut, silakan join Discord-nya sama Twitternya yang official. Jadi supaya teman-teman nggak tertipu dengan berbagai penipuan-penipuan yang ada mengatasnamakan Shiba Inu token kayak gitu. Nah, untuk metaverse-nya seperti apa, games-nya seperti apa, sosial seperti apa, itu kita belum tahu. Jadi dia cuma ngasih gambar ini doang nih, cuma kasih satu gambar doang. Ya. Biasanya kalau untuk metaverse itu harusnya mereka kasih taunya itu trailer atau video ekosistemnya seperti apa sih, gambaran seperti apa. Jadi kita bisa tahu gitu loh. Tapi di sini dia belum ngasih tahu. Jadi kita pun belum tahu ya apakah nanti Shiftverse ini itu bisa memenuhi ekspektasi kita ya, mengalahkan metaverse lainnya. Kenapa? Karena project metaverse saat ini udah banyak banget yang dikembangkan, dan ya kalau kita mau jujur aja sih sebenarnya banyak banget yang bagus-bagus gitu loh, menggunakan Unreal Engine 5, menggunakan berbagai sistem 3D, avatar yang realistis dan lain-lain, itu ada gitu loh. Nah, kita harus lihat juga nanti apakah Shiftverse ini itu bisa memenuhi ekspektasi kita atau enggak. Minimal dia bisa sebanding dengan project-project besar metaverse lainnya, minimal. Tapi kalau dia di bawah kualitasnya, apalagi di bawah kualitas Sandbox maupun Decentraland mana, ya bisa dibilang dari segi metaverse projectnya cukup gagal kalau dia di bawah ekspektasi kita gitu loh. Jadi minimal ekspektasi kita adalah di atas project Sandbox atau di atas Decentraland mana kayak gitu. Nah, jadi untuk Silver's ini kita tunggu aja nanti update-nya seperti apa ya ke depannya, karena dia baru cuma ngasih informasinya itu ini doang gitu loh. Jadi Twitter doang. Oke. Nah, next buat teman-teman, jadi kurang lebih beritanya untuk update tentang Shiba Token baru segini aja atau sejauh ini, tapi sebenarnya udah banyak sih ya. Jadi dia udah ada DeFi, dia udah ada NFT, dia udah ada marketplace nantinya, udah ada blockchain, udah ada stablecoin, udah ada namanya itu DAO ya, habis itu udah ada namanya games, habis itu udah ada metaverse loh, 9 tuh. Ya, berarti ada 9 produk dari Shiba Inu Token atau ekosistemnya Shiba Inu Token ya. Nah, tapi buat teman-teman yang holder Shiba Inu selama ini, kalau menurut gua sebaiknya potensi atau manfaat kita dari megang Shiba ini kalau bisa ditingkatkan gitu. Jadi jangan hanya sekedar buy and hold, tapi kalau bisa dimanfaatkan juga. Cara gimana? Caranya teman-teman bisa memanfaatkan ekosistem-ekosistem yang sudah disediakan oleh Shiba Inu Token. Ya, contohnya teman-teman bisa coba DeFi-nya gitu loh. Teman-teman coba rasain DeFi-nya, ya bisa melakukan staking dengan Buri. Misal teman-teman bisa staking Shiba, bisa staking Bone, atau bisa staking Lies kayak gitu ya. Jadi coba teman-teman yang holder atau pendukung setia token Shiba, cobain deh ekosistemnya seperti apa gitu loh. Kenapa? Dengan kita mencoba menggunakan ekosistemnya mereka, maka kita bakal tahu nih ke depannya apakah Shiba Swap ini itu atau Shiba Inu Project ini bisa bagus atau enggak gitu loh, dengan cara kita memanfaatkan atau mencoba atau menggunakan ekosistemnya sendiri kayak gitu. Oke, nah tapi kok kalau kita staking di Shiba Swap kan mahal banget gas fee-nya gitu kan, karena kan pakai Ethereum gitu loh. Jadi di sini gue paling bisa ngasihnya satu solusi aja. Jadi buat teman-teman yang punya Shiba token tapi pengen staking supaya token ini bertambah banyak ya. Jadi nggak cuma segitu-gitu doang atau angkanya stabil di situ. Jadi sambil teman-teman nge-hold, kan harga lagi turun nih. Jadi sambil teman-teman nge-hold biar
teman-teman bisa dapat cuan lebih, teman-teman bisa melakukan namanya staking. Ya, stakingnya di mana? Mungkin bisa staking di Moonfarm. Jadi ini salah satu DeFi yang bisa gua rekomendasikan ke teman-teman untuk staking Shiba dengan modal yang murah gitu loh. Karena dia menggunakan jaringan BSC ya, jadi menggunakan BEP20 ya untuk transfernya. Nah, di sini teman-teman bisa staking Shiba-nya di Moonfarm. Untuk daftarnya linknya ada di deskripsi video ini ya. Tapi ingat ini bukan endorse ya. Jadi ini cuma benar-benar rekomendasi pribadi aja, tapi tetap di IOR dan juga NFA gitu loh. Ya, jadi ini gua nggak ada di endorse sama sekali. Di sini teman-teman bisa staking Shiba token ya, dan teman-teman bisa auto. Ya, jadi auto ini maksudnya apa? Jadi setelah sehari ini dia udah mining, udah dapat rewardnya, besoknya rewardnya ini akan di stakingkan lagi. Jadi ini auto compound. Ya, teman-teman bisa nyalakan auto compound-nya. Jadi ini bagus, cukup bagus. Untuk bunga per 1 tahunnya atau APY-nya di angka 14,35%. Ini yang auto compound. Untuk APR-nya itu 13,41%. Jadi ini lumayan banget. Jadi misalnya teman-teman anggap di sini teman-teman staking itu $1.000 ya. $1.000 ini dapatnya 46 juta 125 Shiba ya. Itu teman-teman seharinya ROI-nya sehari itu dapat $0,3 atau 16.950 Shiba token. Jadi lumayan banget kan sehari dapat 16.000 token Shiba gratis dengan cara staking doang kayak gitu ya. Jadi teman-teman bisa coba staking di sini. Untuk deposit itu gampang, teman-teman tinggal ke My Wallet, habis itu cari aja Shiba, ketik di sini Shiba. Nah, untuk deposit ini menggunakan BSC ya, jadi BEP20. Jadi gas fee-nya itu kecil, menggunakan gas fee-nya itu setara dengan BNB ya. Jadi paling ya sekitar ya Rp2.000 mungkin ya. Jadi murah banget gitu. Jadi kalau teman-teman pengen hold Shiba ini untuk jangka panjang sambil nunggu harganya naik lagi, mungkin teman-teman bisa coba untuk stakingkan di Moonfarm ini. Ya, linknya ada di deskripsi. Oke? Ya, paling itu aja yang bisa gue sampaikan tentang Shiba token ini atau update dari project Shiba ini. Semoga membantu teman-teman ya, semoga bermanfaat buat teman-teman mendapatkan informasi terbaru. Dan buat teman-teman yang baru masuk ke dalam Shiba token, yang nggak ngerti tentang project Shiba ini, apakah cuma tahunya cuma sekedar, ya ini adalah meme token gitu loh. Tapi ternyata enggak ya, jadi dia udah ada namanya ekosistem dia. Udah ada DeFi, udah ada games, blockchain, dan lain-lain. Oke? Ya, semoga membantu teman-teman. Ada kritik, saran, komentar, atau informasi update terbaru tentang Shiba, silahkan tuliskan di bawah. Kita ketemu lagi di next video. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye-bye.